beberapa harga komoditas bahan pokok masih tinggi. Harga cabai merah di Kendal justru menembus angka Rp60.000 per kilogram. Dinobatkannya Indonesia sebagai netizen yang paling tidak santun di dunia, menggerakkan Madrasah Damai mendorong nilai-nilai pesantren untuk mendominasi ruang publik. Rencana pembangunan venue senam di Stadion Joyokusumo akhirnya dipindah di samping Taman Kota Pati agar memenuhi standar. Selamat malam pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, Anda tengah menyaksikan Jateng hari ini. Kita ke berita pertama. Harga cabai pada sejumlah pasar di Kendal, Jawa Tengah merangkak naik bulan ini. Demikian pula harga telur ayam yang juga ikut naik, sementara harga bawang putih masih tetap stabil. Saat ini yang mengalami kenaikan diantaranya cabai merah dari semula Rp50.000, naik menjadi Rp6.000 per kilogram. Cabai rawit merah semula Rp45.000 naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Demikian pula bawang merah yang semula Rp22.000 naik menjadi Rp28.000 per kilogram. Termasuk telur ayam juga naik yang semula Rp23.000 naik menjadi Rp26.000 per kilogram. Namun untuk cabai rawit hijau justru turun yang semula Rp30.000 turun menjadi Rp25.000 per kilogram. Yang berapa? Yang merah sampai 60-an. Kemarin berapa? Sempat berapa? Kemarin ya 50-an. Kalau yang galak? Yang galak kemarin 45, sekarang 50. Yang bawang merah itu? Bawang merah yang kemarin 22, sekarang 28. Kalau yang rawit nih? Kalau rawit ini malah turun, 25, kemarin 30-an. Oh. Ini hari ya? Iya, ini hari. Ini hanya hari. Tadi yang bawang putihnya? Bawang putihnya yang pating 30. Turun apa naik? Biasa. Biasa. Terus yang bungkul itu 6.000 seperempat 24. Yes. Penjual di Pasar Kebon Dalem Ansoriah menjual cabai rawit Rp23.000 sampai Rp26.000 per kilogram, naik dari sebelumnya Rp30.000 per kilogram. Untuk harga tomat anjlok menjadi Rp5.000 sampai Rp7.000 per kilogram, padahal sebelumnya pernah mencapai Rp20.000 per kilogram. 20. Dulu pernah berapa? Dulu pernah 25. Kalau yang lombok galak? Sekarang? 40. Yang lombok merah ini? 45. Bawang merah 25. 25. Kemarin sampai berapa, Bu? Dulu sampai 30. Menurut ibu rumah tangga Nurjana, harga jenis sayur-sayuran masih dalam kategori dapat dijangkau. Bahkan ada beberapa jenis sayuran yang cukup murah seperti tomat dan cabai rawit. Ya sekitar 30.000-an lah di sini. Itu termasuknya mahal atau gimana? Harga segitu menurut Ibu? Ya standar lah, biasa-biasa saja ya menurutku. Kalau terlalu murah ya kasihan petaninya atau Pak. Ya, kalau yang lombok itu yang biasa Ibu beli apa? Ya itu lombok rawit, lombok keriting, harganya toh? Iya. Ya sekitar 30.000, 35, 40. Tergantung jenisnya toh Pak. Harga segitu termasuknya standar atau gimana menurut Ibu? Oh memang harga cabai itu termasuk murah ini Pak. Standar. Biasanya sama berapa biasanya? Itu kalau hari raya itu malah nyampe 100.000. Harga komoditas pertanian memang tidak bisa diprediksi secara umum akan mengikuti kondisi panen yang akan menentukan harga. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Badan Pusat Statistik Kendal akan menerjunkan 1.703 petugas untuk pelaksanaan pendataan registrasi sosial ekonomi atau Reksosek tahun 2022. Petugas tersebut diantaranya petugas pencacah sebanyak 1.317 orang yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan. Kepala BPS Kendal Umi Hastuti mengatakan, pendataan Reksosek merupakan pendataan kesejahteraan sosial ekonomi bagi masyarakat Indonesia sebagai salah satu strategi pelaksanaan reformasi sistem perlindungan sosial. Pendataan Reksosek dilakukan selama 1 bulan mulai tanggal 15 Oktober sampai 14 November 2022.
Petugas pencacah akan mendatangi rumah-rumah warga untuk melakukan pendataan Reksosek. Tiap petugas pencacah akan mendata sekitar 250-300 keluarga dalam waktu selama 1 bulan. Data yang dikumpulkan oleh teman-teman petugas adalah data yang benar-benar real, valid sesuai dengan keadaan lapangan. Total ada berapa? Dalam? Total petugas 1.703. Itu per orangnya mendata berapa? Per orang mendata sekitar 250-300 KK. Jadi minta tolong dengan teman-teman yang ada di sini, berarti sebarkan informasi ini sehingga masyarakat Kendal antusias dengan kedatangan teman-teman petugas kan gitu ya Mas. Jadi petugasnya istilahnya bahkan Pulau Nuwun dengan KPP. Iya, pertama mereka harus Pulau Nuwun, petugasnya ada yang ke kecamatan Pak Camat, mereka harus bisa menyampaikan apa tujuan Reksosek. Ada petugas yang pendata lapangan, dia harus Pulau Nuwun ke Pak Lurah. Setelah itu sebelum door-to-door mereka harus ke Pak RT, karena di sini Pak RT akan memberikan informasi di wilayahnya itu ada tambahan KK atau tidak, atau berkurang dan sebagainya. Mereka memang bertugas door-to-door itu setelah ada rekomendasi dari Pak RT. Bupati Kendal Diko M. Ganinduto mengatakan data yang valid sangat dibutuhkan untuk merumuskan program strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Data itu akan dijadikan acuan untuk merumuskan program perlindungan sosial masyarakat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Memang kita satukan pemikiran, kita sinergikan bersama, sehingga ini menjadi PR kita bersama gitu. Registrasi sosial ekonomi ini yang diamanati oleh Pak Presiden untuk kita di seluruh wilayah yang ada di Indonesia ini harus kita sikapi bersama untuk bisa mendapatkan data yang valid. Karena memang selama ini oke lah kita melihat memang misalkan ada kemiskinan ekstrim dan lain sebagainya. Tapi ternyata setelah kita selidiki juga ternyata banyak loh datanya yang nggak valid. Jadi memang pendataan ini harus benar-benar dilakukan dengan sistem yang terintegrasi, benar-benar tepat sasaran dan mendapatkan hasil yang maksimal. Itu yang menjadi. Kepada masyarakat diminta untuk memberikan data yang sebenarnya atau data real sesuai kondisi. Pasalnya data yang real ini sangat penting karena akan dijadikan dasar bagi pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan. Dengan demikian kebijakan yang diambil pemerintah akan sesuai dengan harapan masyarakat. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Wah iki yo siaran TV apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lah bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah kenal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho deloken aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek diae awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso.
filmnya wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV-TV wah. Iya. Kondiange ya. Makane Lingkar TV filmnya apik-apik kabeh. Iya aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah ajak delok. Heeh ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Josh iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Rencana pembangunan venue senam yang seharusnya dibangun di belakang Stadion Joyokusumo Pati akhirnya dipindahkan. Agar memenuhi standar, venue senam akan dibangun di samping Taman Kota Pati, karena di lokasi tersebut memiliki luas tanah yang lebih memadai. Guna persiapan gelaran Porprov pada 2023 mendatang, pemerintah Kabupaten Pati melalui KONI Pati menyiapkan pembangunan hall senam. Rencananya venue senam tersebut akan dibangun di samping Taman Kota Pati atau sebelah barat kantor Dinpora Parpati. Lokasi tersebut merupakan lokasi pindahan karena sebelumnya KONI Pati merencanakan akan membangun di belakang Stadion Joyokusumo Pati dengan alasan luas tanah yang lebih memadai. Akhirnya rencana venue senam dipindahkan. Ditemui di kantornya pada tempo hari, Ketua KONI Pati Mustamaji mengungkapkan, untuk anggaran pembangunan fisik nantinya sudah disiapkan anggaran berkisar 3 miliar rupiah. Mungkin luasnya berapa Pak di sana? Kalau di sana luasnya sekitar 30 sampai 60 meter. Alhamdulillah itu sudah cukup memenuhi syarat untuk sebuah venue senam, dan nanti diharapkan nanti ada kelebihan 10 meter yang di depan nanti akan tetap berguna untuk parkir dan lain-lain. Lebih lanjut, Mustamaji menjelaskan bahwa jika venue senam dipaksakan dibangun di belakang Stadion Joyokusumo, bentuk fisik venue tidak akan simetris karena bentuk tanah yang tersedia di belakang Stadion Joyokusumo berbentuk mengerucut. Ia mengaku bersyukur Dinpora Par bersedia memberikan tanah miliknya untuk dibangun venue hall senam. Hal ini menurutnya merupakan sebuah dukungan karena senam menjadi olahraga andalan yang diharapkan dapat meraih banyak medali di gelaran Porprov mendatang. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Dinobatkannya Indonesia sebagai netizen yang paling tidak santun di dunia, menggerakkan Madrasah Damai mendorong nilai-nilai pesantren untuk mendominasi ruang publik. Dengan melakukan pelatihan terhadap para pemuda berlatar belakang pesantren, diharapkan dapat membangun komunitas yang bisa membangun ruang digital yang lebih ramah. Yang kedua, saat ini terdapat sebuah hasil survei yang menunjukkan bahwa netizen Indonesia masuk kategori netizen paling tidak ramah di dunia. Terkait hal tersebut, komunitas Madrasah Damai mendorong nilai-nilai pesantren dapat mendominasi ruang publik, terutama media sosial dengan mengadakan pelatihan sosial media sebagai ruang dialog. Kamilia Hamidah, founder Madrasah Damai, mengungkapkan bahwa latar belakang dari pelatihan ini karena melihat kenyataan bahwa kalangan pesantren dan pesan-pesan damainya saat ini sulit untuk mendominasi ruang publik, terutama media sosial.
Kegiatan ini adalah tujuannya untuk membangun komunitas ya, yang bisa membangun ruang digital yang lebih ramah dengan konten-konten yang edukatif, dengan konten-konten yang itu tidak justru membangun kebencian dan juga menimbulkan hasutan dan keresahan di masyarakat. Itu tujuan utamanya itu. Dan kemudian bagaimana bisa menganalisa narasi sehingga menganalisa narasi dan juga membangun narasi yang positif, narasi yang baik. Salah satu peserta Amrina Rosyada, mahasiswa IPMA Fapati mengungkapkan, keikutsertaannya dalam pelatihan ini sebagai wadah pembelajaran agar dirinya tidak terjerumus dalam kemelut media sosial yang penuh kebencian dan tidak ramah. Sekarang itu kan kayak anak muda, itu tuh kayak sering berkata kasar gitu loh. Itu kan bisa terjadi juga karena pengaruh digital juga kan. Jadi kayak saya tuh sebagai generasi muda gimana caranya agar tidak berpengaruh oleh itu tadi. Jadi saya mengikuti pelatihan ini sekaligus bagaimana caranya saya tidak terjerumus akan hal tersebut. Dengan dorongan nilai-nilai pesantren dapat mendominasi ruang publik terutama media sosial ini, diharapkan nantinya kultur budaya pesantren ini dapat disebarluaskan dan ruang digital nantinya dapat dipenuhi konten yang positif. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 21 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Amanda Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.